Salah satunya kayak ada ini ya, yang rajin tuh ini termasuk ini kembali dua lagi Ustaz. Menurut antum kayak apa masyarakat plus masyarakat terhadap kecintaan kepada habaib? Ya, alhamdulillah kecintaan masyarakat Hulu Sungai Selatan khususnya Kandangan ini baik sambutannya kepada habaib. Alhamdulillah. Khususnya bagi jamaah majelis guru kampung, guru seroji dan majelis-majelis yang lain. Cuman yang saya sayangkan dan saya sedihkan sebagai juriat Habibuna Muhammad adalah sebagian masyarakat khususnya masyarakat awam yang bukan dari kalangan thalabul ilmi atau mustami, bahkan dia tidak mengajar di kampung-kampung, dia kadang meremehkan atau menyepelekan ketika Habib itu bermaksiat. Jujur. Ada kau sangka baik lah. Itu barian yang coba begitu. Masuk. Tadi anak si yang depan Ustaz. Ini batu mama. Iya, jalur ulun ada tahu rumah kita ingat lah. Untung aja rumah mama ingat aja lah. Nah, alhamdulillah. Pas yang piano yang singgah sama mobil Ustaz. Ini. Ustaz. Bagaimana Datuk Ulun Rasulullah ketika memandang dosa kaumnya, beliau tidak pernah melihat aib umatnya, karena Rasulullah itu bersifat Rahman Rahim, kasih sayang kepada umatnya. Bahkan di saat akhir hayat Rasulullah berdoa, ya Allah, seandainya sakaratul maut umatku semuanya bisa ditimpakan kepadaku, timpakan semuanya kepadaku ya Rasul. Jadi sekarang tinggal kita sebagai muhibbin atau masyarakat yang mencintai, mengaku lisannya mencintai juriat Nabi Muhammad, sekarang tinggal pembuktian johir batinnya. Kalau lisan sudah secara johir sudah dibuktikan cinta, cuman yang paling penting yang dipandang ini Allah memandang hatinya, bukan jasadnya. Ya Rasulullah di kitab Arba'in, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Betul tuh. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi pecinta Habibuna Muhammad zahiran wa batinan, Amin. qaulan wa fi'lan, Amin. sirran wa alaniyah. Ya itu aja Ustaz yang ulun harapkan dan ulun amati sebagai, karena ulun tinggal di sini, kebetulan sekolah di Darul Ulum. Oh, di situ dulu lah. Ini Darul Ulum sekolah. Jadi masyarakatnya bagus, fanatik, menuntut ilmunya rajin kan, ke majelis. Cuman kita berharap dan selalu berdoa mudah-mudahan masyarakat yang awam yang tidak tahu masalah mahabbah kepada juriat Nabi Muhammad semakin paham apa itu hal-hal yang dimaksud keadaan Habib. Yang aneh-aneh itu di situ mungkin bisa kita, kalau perlu kita karang sebuah kitab, kita bikin buku kan tentang bagaimana karakter atau majidupnya Habib itu, maksudnya keanehan Habib itu kan perlu dijelaskan. Jujur lah. Lain-lain hal-halnya. Karena ibarat orang di dunia ini tidak mungkin semua jadi dokter kan. Kalau orang semua jadi dokter, siapa yang jadi pasiennya? Kalau orang semua jadi petani, siapa nanti yang jadi pembelinya? Lawan pas bener lah perumpamaan ujar senopal rantau tadi. Kayak apa jadi? Nah, jangan dulu nopal, tapi ya alhamdulillah antum mengingatkan lagi kan. Ya, anak tadi sudah sampaikan, cuma kita ulang lagi ya. Nah, jangan dulu nopal di rantau melingkung, beliau katakan, anggap aja bini ini ibaratnya
bini yang haid atau yang nifas datang bulan lah. Jadi bila bini itu datang bulan jangan digauli. Nah kalau bini sudah waras, hilang mainnya, tamunya bulik sudah, ayo ya kita kawarin lagi. Yang kayak itu juga bukan Habib Syarifah ini. Jangan kita musuhi sih, sayangilah tetap Habib Syarifah, karena kita memandang sejahat-jahatnya, sejahil-jahilnya juriat Habibuna Muhammad. Mereka semua tetap mulia, ibarat batu yang bersih, yang licin, diculupkan ke dalam lumpur yang kotor. Ketika dicuci dengan air sebentar, sekejap, batu itu bersih kembali. Bagaimana dengan kita yang akhwat ini? Kita ini menuruti yang salah. Yang kita yang ini jangan menuruti. Yang penting kita mendoakan aja. Tetap berhusnuzon. Jangan pandang yang baiknya aja. Yang sifat-sifat sidin yang aneh, yang kada baik itu jangan dietiraf, jangan dicerna. Makanya pas pengajian Habib Sidam dulu di pondok ada dia sidin. Kalau Habib itu alim, Habib itu soleh, Habib itu ganteng, itu mudah cintanya. Iya betul. Kalau Habib itu soleh, Habib itu alim, Habib itu masya Allah, itu mudah cintanya, wajar. Normal aja. Normal aja. Coba begitu ketemu yang hal-hal lain-lain. Ya salah satunya kayak ada itu ya, yang lanjut ini termasuk ini kembali dua lagi Ustaz. Kata guru Nopal lagi ini. Dia guru Nopal ceramah itu banyak dikisahkan nih. Bila Habib itu alim, itu membawa rahmat bagi orang rumah ini. Sohibul baitnya pian lah. Kayak datang pian Habib Sejab, atau guru-guru yang lain, atau Habib yang lain. Itu suatu keberkahan bagi rumah. Tapi dengan adanya ulun yang majid tuh, yang jahil ini bukan bala lah. Bukan bala, cuma ujian kesabaran pian ketika menghadapi Habib-Habib yang datang yang aneh ini. Dan itu suatu ujian tantangan juga. Bagi yang kata pian tadi kan betul itu. Habib yang alim, yang ganteng, yang dari hadron pakai bola, yang soleh, tawadu itu alim, itu kan wajar. Mudah kalau cintanya mudah. Cuman yang untuk menerapkan aplikasi batin, mengaplikasikan cinta di batin ini secara lisan mudah disampaikan. Cuman ketika menghadapi dengan kayak ulun ini yang sebrewok kayak ini, kopiah rigat, baju ini terus, apakah batin kita nanti sama dengan kedatangan Habib yang bersih bajunya, yang alim tawadu tadi? Ini seandainya lah berkisah santai ya salah. Kita misalnya kan ada. Dan mudah-mudahan walaupun ulun kata alim pemirsa semua lah atau berataan yang mungkin melihat video ini, ulun mengakui ulun ini jahil. Cuman ulun bersyukur. Alhamdulillah, ulun ditakdirkan menjadi juriat Habibuna Muhammad. Ulun bersyukur walaupun di dalam tubuh ini ada penyakit gula darah Ustaz. Tapi ulun masih bersyukur walaupun darah ulun tercampur dengan penyakit gula darah, dengan asam urat, tetapi ulun bersyukur di dalam tubuh ulun masih terdapat nurnya Habib. Betul Ustaz. Jadi happy aja, tetap bahagia Ustaz. Tidak ada inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Walaupun ulun kada wali, tapi ulun mengambil dalil itu wali aja kada sedih. Apalagi Habib itu pasti wali Ustaz. Kekasihnya Allah kan. Alhamdulillah. Wali belum tentu Habib, tapi kalau Habib pasti wali lah. Bib, kalau datang hal-hal jazab-jazab itu kayak apa, Bib? Itu ada terkontrol nggak? Itu Ustaz. Memang kada kau dikendalikan Ustaz. Ana di pondok oleh antum kenal lah Habib Muhammad Al-Haddad. Habib Muhammad bin Idris Al-Haddad. Kan terkenal sama jazabnya di Malang. Di mana? Ana sampai 2 kali ditampar sih dia. Bener Habib Mas. Padahal kan ada salah. Kan itu salah. Ya Allah. Pertama kan ya. Bisa menampar lah. Awak sih enggak nampar gagah. Oh iya.
Jadi pertama di tampar pertama itu pas ada undangan sudah ada undangan di Tanah Bumbu Pelihari Haji Sugi gitu Batu Bara. Habis ditelepon ini, sudah tutup telepon sumpok sudah. Sumpok karena ini sih kalau haji Kalimantan ini telepon anak aja. Anak sumpok dikira anak kayak pulus sudah. Habis itu tutup sudah kan telepon. Ulun mikirkan sedikit apa dia. Jadi dia sedih ente yang milih. Anak hadir apa anda undangannya? Waduh jangan anak start ya. Enggak ente yang pilih. Ente tanya ke hati ente aja. Jadi ulun apa berdiam. Pikir-pikir lah dalam hati ini. Tolak aja Ustaz ya. Tuh, tolak maksudnya itu tolak ya. Tolak Ustaz, tolak aja undangannya. Tempat sidang kan. Ana seneng sama ente. Ana seneng sama ente. Senengnya menampar. Nah itu kan termasuk hal-hal yang aneh sih. Itu ekstrem kan ya. Ekstrem. Masih mending itu ulun atau membagi itu jadi beda. Kalau ulun halnya bukan menampar Ustaz. Cuman ekspresi aja. Sebenarnya ekspresi marah dan kadang mulut kadang bisa ada terkontrol. Jadi pas datang hal itu kekerasan kan? Ada tapi yang data kayak orang gila tuh bang dah. Kayak ada kawan tuh bang mau kontrol seolah-olah kita nih akal basyariah itu kan juga kan. Ya. Istilahnya diangkat. Memang kadang merasa itu. Kadang merasa, jangannya kita merasa kadang mungkin bang kita melakukan itu kan. Kalau dikontrol ya. Kalau dikontrol akal nih maksudnya kalah juga lawan yang kemajujupan tadi. Lewat akal yang lebih. Ini majujubnya ada dua Ustaz. Majujub yang waya-waya, dia kumat kambuh-kambuh aja kadang-kadang. Ada yang majujubnya yang terus menerus atau yang istilahnya orang ngomongin itu permanen. Sudah yang bulawasan aktif terus. Nah itu majujubnya kan kayak Habibah yang mobil Fortuner didiku gambarnya ubur lagi. Bayangkan Fortunernya hajar digambar ubur apa itu. Nah itu orang menghini sayang mobil Fortuner hanyar ya hanya buruk ada apa warna putih lagi di piloksiden mana sampai mana habang catnya Ubur-ubur lah. ubur-ubur. Untuk ada artis yang ubur-ubur kan. Jadi Itu permanen tuh kategorinya. itu termasuk permanen yang kayak itu yang ada di baju kan. Itu yang di rantau Lalu Hanor. ya itu termasuk yang permanen mah hidupnya. Kalau yang kayak ulunnya alhamdulillah waya-waya cuman terancak juga mulai lah. Oh jangan tanya-tanya Pak. Katanya insyaallah katanya dia kada kau diatur ngomong kan. Gimana? Nah hidup ininya apa ya lah istilahnya tuh kada kau diatur orang bahkan kuitan keluarga kawan pun kada kau walaupun dinasihati ya kada kau dikontrol langsung model asal Allah langsung model mangkat dasarnya cuman kadang dua faktornya Lagi gak menolak lagi. Jangan lagi. Kadang surat berkaitan kadang majurnya ada dua saat. Majudup ini kadang bisa juga ibarat tuh penyakit tuh karena kanker, kantong kering. Kalau apa nih hal keadaan miskin pertama kan karena ekonomi susah karena hendak berbini kata kawa. Akhirnya ibarat istilah ke dokter ke jiwa ilmu jiwa itu depresi. Nah itu kadang memicu juga hidup nih. Lalu tergabung hal hidup tergabung depresi pemicunya. Jadi ibarat tekanan darah tuh dipicu brokok ini kan kesehatan bisa memicu tekanan Ustaz. Jadi hidup tuh kadarnya makin ganda lagi. Asalnya misalnya asal 5% aja karena ditambah dengan stres bisa jadi 10%. Ini contoh lah. Sebagai harapan Habib terakhir setelah tutup kalimat ini, mudah-mudahan video kami bermanfaat supaya lebih mengenal Habib-Habib yang aneh. Kalau yang Habib yang wajar normal itu wajar kan dicintai tadi kan kadang ini pembelajaran bagi kita semua. Tetaplah kita berhusnuzon kesimpulan nantinya kepada juriat Nabi Muhammad SAW, maksudnya Habib yang aneh, kharikul adat yang di luar kebiasaan yang manusia yang normal yang wajar. Karena mereka juga manusia.